Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Budi Pekerti dengan tema mendidik untuk membentuk karakter. Pada kesempatan kali ini saya berada di rumah salah satu guru SDN 2 Duren yang berada di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, yaitu Ibu Iva sebagai narasumber saya pada kesempatan kali ini. Baik, selamat siang menuju sore Ibu Iva. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan juga berbincang dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendalami serta mengetahui bagaimana pengalaman panjenengan dalam sebagai guru dalam mendidik karakter anak usia sekolah dasar. Baik, langsung kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama, bisa diceritakan apa arti penting pendidikan karakter bagi anak usia di sekolah dasar? Oke, terima kasih Mbak Destia buat pertanyaannya. Pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar itu sangat penting, ya. Sangat penting sejak usia dini. Karena apa? Karena dengan karakter yang baik, insya Allah siswa itu tidak hanya cerdas dalam akademik saja, tapi dia akan memiliki sikap yang sopan, disiplin, bertanggung jawab, jujur, yang menjadi bekal mereka untuk menjalani kehidupan di lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah, di rumah, yaitu lingkungan masyarakat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nilai karakter apa saja yang paling Anda terapkan saat mengajar di kelas? Ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita terapkan. Di antaranya yang pertama itu adalah tentang kedisiplinan. Dengan disiplin, maka anak-anak itu akan belajar untuk lebih menghargai waktu, ya, kapan mereka itu waktunya sekolah, istirahat, bermain, ya, dan belajar. Mereka akan lebih menghargai waktu. Yang kedua itu tanggung jawab. Nah, dengan tanggung jawab maka akan mereka bisa memahami bahwa setiap tindakan atau perilaku yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Yang ketiga itu adalah tentang kejujuran, ya. Karena dengan kejujuran maka dia itu akan mudah untuk dapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu kerjasama, ya. Dengan kerjasama maka setiap anak atau siswa itu akan memiliki memiliki rasa untuk bisa melakukan kerjasama dengan teman, sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah itu secara bersama-sama tanpa mengedepankan pendapat pribadi ataupun egonya. Itu diantaranya yang ya. Jadi ada disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, strategi efektif apa yang biasanya panjenengan gunakan untuk menanamkan karakter anak sejak usia dini? Dengan memberikan teladan, ya. Dengan memberi keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka secara tidak langsung maka anak-anak itu akan dapat melihat, ya, dan memberikan pembiasaan, ya, pembiasaan pada mereka. Contohnya sebelum melakukan kegiatan atau berdoa terlebih dahulu. Nah, dengan cara berdoa maka mereka akan belajar untuk mengerti rasa syukur. Itu diantaranya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan rutin di sekolah yang digunakan untuk menumbuhkan karakter seorang siswa? Jelas ada. Di antaranya kalau kita di sekolah setiap hari Senin akan ada upacara bendera. Nah, dengan kegiatan upacara bendera tersebut maka itu membelajarkan kepada anak untuk disiplin dan menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, doa bersama-sama. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun diawali dengan berdoa. Selanjutnya piket
piket kelas itu kan kerjasama ya, mereka bisa sama-sama bekerja untuk membersihkan kelas, itu diantaranya Mbak. Selanjutnya, bagaimana panjenengan menghadapi siswa yang sulit diatur atau menunjukkan perilaku yang kurang baik? Karena bisa diketahui bahwa zaman sekarang banyak sekali siswa yang karakternya itu kurang baik karena pengaruh lingkungan. Sebelum kita mengambil tindakan itu biasanya kita harus cari penyebabnya terlebih dahulu, karena penyebabnya itu bisa dari keluarga, terus faktor keluarga ya, terus teman, lingkungan, dan kondisi emosionalnya anak ya. Dengan kita mencari penyebabnya di antara itu tadi, maka kita akan bisa menyelesaikan itu dengan cara apa? Melakukan hal-hal dengan cara memberikan nasihat dengan cara yang baik sehingga anak itu tidak tersinggung. Jadi intinya kita cari penyebabnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah tahu penyebabnya yang tadi itu ya, bisa dari keluarga, kondisi emosinya anak, terus dari teman sebaya atau lingkungan, maka kita akan bisa menyelesaikannya dengan cara itu tadi, memberikan nasihati, mengarahkan dengan cara yang baik sehingga tanpa mempersinggung anak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mendidik karakter anak-anak saat ini? Kalau menurut saya itu adalah tantangan terbesar saat ini adalah teknologi dan lingkungan ya. Itu lingkungan masyarakat itu adalah tantangan terbesar karena sekarang itu semua anak-anak itu lebih mementingkan gadgetnya ya, teknologinya. Kadang karena hal itu bisa lebih mementingkan gadgetnya, jadi orang tua atau guru menasihati itu dianggap angin lalu, nggak ada artinya. Jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana cara mengarahkan atau membimbing mereka untuk memakai gadget itu sesuai dengan umurnya. Karena tidak semua tontonan di media sosial yang dilihat anak itu cocok untuk seumuran mereka. Jadi itu harus benar-benar kita dampingi ya. Dan waktu terbesar anak itu kan di rumah. Jadi banyak tuh orang tua di rumah itu lebih memberikan arahan, mendampingi anak-anak untuk bisa melihat memakai gadget itu secara benar. Dan pergaulan di luar ya, pergaulan di luar itu juga pengaruh. Jadi dia bisa memilih, kita sebagai orang tua, guru ya, utamanya bisa mengarahkan mereka untuk lebih berhati-hati dalam untuk di luar, kegiatan di luar rumah. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pesan apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada orang tua maupun masyarakat luas mengenai pentingnya mendidik anak sekolah dasar dengan karakter. Oke. Karakter anak ini, mendidik karakter anak ini adalah fondasi utama untuk anak-anak memiliki karakter yang baik. Nah, untuk memiliki karakter yang baik ini perannya bukan cuma hanya guru di sekolah ya, tapi semua harus ikut, dari guru, orang tua, lingkungan, itu sama-sama harus bersinergi untuk ya membentuk karakter anak ini sehingga anak memiliki karakter yang baik. Jadi jangan hanya gurunya saja, orang tuanya saja, terus pergaulannya di luar ya, semua itu harus sama-sama bekerja sama, berkaitan sehingga diharapkan anak-anak ini nanti dapat memiliki karakter yang baik. Karena dengan karakter yang baik itulah anak-anak itu nanti akan menjadi bekal utama anak-anak untuk mengarungi kehidupan ya ke depannya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pesan dan kesan dari Ibu Iva.
Baik, terima kasih Bu Iva atas waktu dan cerita berharga yang telah dibagikan. Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran mengenai pentingnya peran guru dalam membentuk karakter serta bagaimana pendidikan karakter menjadi fondasi penting masa depan anak-anak bangsa. Semoga pengalaman yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi para pendidik, orang tua, dan masyarakat luas dalam mendidik generasi penerus bangsa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.